kapan? Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan, ini putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih, panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan regu tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUHP pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, jaksa, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatunya, binasakan jaksa-jaksa nakal. Ini negara hukum. Loh, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya. Setiap kali ini negara hukum. Loh, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan. Ngaco kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Ya memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai warga negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orangnya yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law itu. Itu hal yang simple, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ngerti apa enggak tuh poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti logik di belakang equality before the law. Terima kasih. Inilah penampakan uang senilai hampir 1 triliun rupiah milik mantan pejabat MA Zaraf Rikar yang jadi tersangka kasus suap dalam persoalan kasasi Ronald Tanur. Uang tunai ini disita Kejagung setelah melakukan penggeledahan di 2 lokasi, yakni di rumah Zaraf yang berada di Senayan, Jakarta dan juga kamar hotel Le Meridin, tempat ZR menginap ketika ditangkap di Bali pada Kamis 24 Oktober 2024. Tidak hanya uang tunai dalam berbagai mata uang yang totalnya nyaris mencapai 1 triliun rupiah jika dirupiahkan, penyidik juga menemukan emas berbentuk antam dan logam mulia dengan berat total sekitar 51 kg atau setara dengan 75 miliar rupiah. Zaraf menjadi tersangka atas kasus suap dan gratifikasi dalam memuluskan perkara Ronald Tanur hingga bebas terkait kasus penganiayaan terhadap sang kekasih hingga meninggal dunia. Namun tidak hanya itu, uang-uang tersebut diakui Zaraf tidak hanya berasal dari kasus Tanur, tapi juga berasal dari saat ia menjadi maklar pengurusan perkara di MA sejak 2012 sampai 2022.
inilah saatnya Prabowo Subianto, Presiden Prabowo ya, menunjukkan determinasinya dalam pemberantasan korupsi. Nggak bisa memberantas korupsi biasa-biasa aja. Dan saya yakin masyarakat akan mendukung kalau ada tindakan extraordinary. Keluarkan perpu. Ya. Ini negara dalam keadaan darurat. Hanya pemain-pemain saja yang kemudian tidak suka MA ditorpedo. Nah, masalahnya adalah di kabinet-kabinet itu pemain semua. Tanya kepada mereka, pernah nggak mereka ngurus kasus atau jadi maklar kasus di Mahkamah Agung atau pengadilan? Tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran, saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Ataupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Korupsi sudah berurat berakar, tapi tidak pernah diadres oleh pemerintahan Mulyono. Kalau Pak Prabowo mau mencetak sejarah, inilah saatnya. Saya yakin civil society, kelompok anti korupsi akan mendukung dan berada di belakang Bapak kalau Bapak tegas terhadap kasus di Mahkamah Agung ini yang menyangkut seorang pegawai MA yang bekerja dari periode 2012-2022. Selama 10 tahun setelah digerebek rumahnya ada 900-an miliar dan kemudian emas 51 kg, hampir 1 triliun hanya dari penggerebekan saja. Belum lagi kalau kita menghitung aset lainnya, misalnya kendaraan bermotor, rumah dan lain sebagainya. Pertanyaannya seperti video sebelumnya, berapa perputaran suap Markus dari satu orang Markus ini? Kan luar biasa. Dan ini tidak ada Mahkamah Agung, tidak ada sense of crisisnya. Jawabannya adalah santainya reaksi MA usai Markus Kakap Zarob Rikar tertangkap. Dia bukan bagian kami lagi. Luar biasa kan? Coba kita bacakan ya. Tribunnews.com Jakarta, Mahkamah Agung MA angkat bicara atas tertangkapnya mantan Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA 2012 hingga 2022. Zarob Rikar yang berperan sebagai maklar kasus alias Markus dalam banyak perkara MA termasuk kasasi terbina kasus pembunuhan Ronald Tanur. Juru bicara MA Yanto, luar biasa, tidak bisa memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Alasan dia, Zarob Rikar yang 10 tahun menjabat Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA itu telah pensiun sekira 2 tahun lalu. Kalau minta tanggapan ya nggak ada tanggapan karena yang bersangkutan kan sudah pensiun 3 tahun yang lalu. Karena dia udah pensiun ya bukan lagi bagian dari lembaga. Gitu kata Yanto kepada wartawan. Luar biasa Yanto. Diberitakan Kejagung menangkap ex pejabat MA Zarob Rikar saat mengungkap kasus dugaan suap 3 hakim dan pengacara terkait penanganan kasus Ronald Tanur di MA. Lantas Zarob Rikar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga melakukan pemufakatan jahat dengan pengacara Ronald, yaitu Lisa Rahmat, untuk memuluskan pengajuan kasasi kliennya di Mahkamah Agung. Setelah dilakukan pemeriksaan Jumat 25 Oktober 2024, jaksa penyidik pada Jampitsus menetapkan 2 tersangka karena ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi. Yang pertama ZR, Zarob Rikar, Rikar selaku mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung. Ucap Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam jumpa pers ya. Mudah-mudahan Abdul Kohar ini juga istiqamah pakai kiu ya. Kohar menjelaskan adapun pemufakatan jahat yang dimaksud yaitu antara Zarob dan Lisa mencoba menyuap hakim pada tingkat kasasi yang mengadili perkara Ronald dengan memberikan uang 5 miliar.
Dari persekongkolan itu Lisa menjanjikan uang senilai 1 miliar kepada Zarob sebagai bentuk fee. LR meminta ZR agar ZR Lisa sajalah ya meminta Zarob agar ZR mengupayakan Hakim Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam keputusan kasasinya, ungkap Kohar. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang dan dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya lanjutnya. Kohar menyebutkan bahwa uang 5 miliar itu rencananya akan diberikan untuk 3 Hakim Agung yang menangani kasus Ronald Tanur, yaitu inisial S, A, dan S. Ya, terkait hal ini berdasarkan pengakuan Zarob, Kohar menyebutkan bahwa tersangka mengaku telah bertemu dengan salah seorang hakim MA. Oke. Ini hakim itu dipecat harusnya ya. Kemudian akan tetapi kata dia uang miliaran tersebut belum sempat diberikan kepada hakim tersebut. Belum menyerahkan uang, namanya saja pemufakatan jahat. Tapi apakah betul ketemu atau tidak ini yang kami dalami jelasnya. Kemudian selain Zarob, Kejagung juga menetapkan Lisa sebagai tersangka dalam perkara pemufakatan suap ini. Uang hampir 1 triliun dan emas 51 kg Zarob Rikar lupa jumlah kasus. Yang mengejutkan dalam penangkapan Zarob Rikar, penyidik Kejaksaan Agung menemukan barang bukti uang dan emas yang sangat banyak. Dari perannya sebagai maklar kasus selama 10 tahun menjabat Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA, pihak Kejagung untuk sementara baru menemukan, baru dalam tanda kutip ya, uang dengan total 920 miliar 912 juta 303.714 ya, atau 920,9 miliar atau hampir 1 triliun saat penggeledahan di rumahnya di Senayan Jakarta dan hotel di Bali. Selain itu pihak Kejagung juga menemukan emas antam sebanyak 51 kg ya. Saking banyaknya perkara yang pernah dibantu dimuluskan MA Zarob Rikar sampai lupa jumlahnya. Dari mana uangnya? Dari pengurusan perkara, sebagian besar pengurusan perkara. Itu jawaban yang bersangkutan, kata Direktur Penyidikan Jampinsus Kejagung Abdul Kohar. Akan tetapi ketika ditanya penyidik berapa orang yang mengurus perkara, Kohar menyebutkan bahwa Zarob mengaku lupa. Nggak mungkin lah lupa ya. Yang jelas adalah kalau mau dilanjutkan ini sesuatu yang luar biasa sesungguhnya ya. Kita apresiasi Jaksa Agung ya mengungkap kasus ini asal tidak gone with the wind. Dan nggak bisa biasa-biasa saja ya. Inilah saatnya Prabowo Subianto, Presiden Prabowo ya, menunjukkan determinasinya dalam pemberantasan korupsi. Nggak bisa memberantas korupsi biasa-biasa aja. Dan saya yakin masyarakat akan mendukung kalau ada tindakan extraordinary. Keluarkan Perpu. Ya, ini negara dalam keadaan darurat. Hanya pemain-pemain saja yang kemudian tidak suka MA ditorpedo. Nah, masalahnya adalah di kabinet-kabinet itu pemain semua. Tanya kepada mereka, pernah nggak mereka ngurus kasus atau jadi maklar kasus di Mahkamah Agung atau pengadilan lainnya? Tanya kepada pengacara yang masuk di kabinet tersebut, pernah jadi Markus tidak? Ya, jadi sobat era sekalian, inilah saatnya kita mau memerangi korupsi kalau serius. Dan saya berharap Prabowo serius. Prabowo tidak main-main. Sebagai patriot, saya yakin Prabowo tidak main-main. Kan begitu. Untuk hal yang baik saya dukung, yaitu memberantas korupsi. Dan tidak perlu ke Antartika, cukup keluarkan Perpu untuk mengevaluasi lagi hakim-hakim agung. Kalau biasa-biasa aja, kapan kita bisa membersihkan Mahkamah Agung dari gurita korupsi itu, sobat era sekalian? Nanti kita berharap Zarob diproses sampai Mahkamah Agung, dia juga yang menyidangkan. Itu namanya jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Sekarang pertanyaannya adalah, dari 100% kumpulan di Mahkamah Agung itu, siapa yang berani mengatakan dia bersih? Tanyakan kepada Ridwan Mansur misalnya, hakim agung yang sekarang berada di Mahkamah Konstitusi. Yakin dia bersih? Tanyakan kepada Anwar Usman, yakin dia bersih? Tanyakan kepada mereka, apakah mereka selama menjadi hakim bersih? Kalau tidak, mereka tidak punya standing sesungguhnya untuk
duduk di tempat yang terhormat itu? Kita tidak tahu jawabannya. Tanyakan saja kepada mereka, ya kan? Karena mereka sudah mengucap sumpah berkali-kali demi Allah, demi Allah, demi Allah. Apalagi kalau seandainya tiba-tiba dalam posisi sebagai hakim konstitusi, ngurus kasus juga. Parah, ya kan? Jadi saudara sekalian, sekali lagi kita tidak ingin ya ada tragedi. Justru yang dihukum itu adalah orang yang ingin membongkar kasus korupsi, ya, dengan alasan bahwa dia melakukan pencemaran nama baik. Karena lingkaran korup ini, sobat era sekalian, mulai dari penegak hukum, ya, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai vonis, bahkan sampai peninjauan kembali dan lain sebagainya. Udahlah, main-main semua. Tapi kalau ditanyakan pada Refli Harun tidak pernah ngurus kasus. Tidak pernah nyuap hakim. Jelas. Kenapa? Karena saya cuma di Mahkamah Konstitusi saja bersidangnya. Karena saya tahu, saya menghindari untuk hal-hal seperti itu. Kalau enggak jadi Markus juga. Tanyakan dari kumpulan pengacara itu, berapa orang yang tidak pernah mengurus kasus, tidak pernah membayar, atau kong kali kong dan lain sebagainya. Kan seperti itu yang harus kita pahami. Nah, karena itu inilah saatnya kepada Presiden Prabowo Subianto kita dukung memberantas korupsi melalui kasus ini. Tidak perlu sampai ke Antartika, tidak perlu pakai pasukan khusus, cukup keberanian untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nanti biar saya yang ikut memobilisasi agar ada dukungan civil society. Saya yakin akan didukung. Cuma saya tidak tahu apakah ya bapak-bapak ya kan yang di sana dukung atau enggak. Ya, apakah Yusril dukung atau enggak? Apakah Otto Hasibuan dukung atau enggak? Apakah Supratman Andi Adgas dukung atau enggak? Apakah Natalius Pigai dukung apa enggak? Menteri-menteri yang menurut saya terkait langsung dengan pemberantasan korupsi. Ya, termasuk Agus Andrianto dukung atau enggak? Tanyakan kepada mereka, pernah enggak mereka mengurus kasus? Pernah enggak mereka terlibat pada hal-hal yang buruk misalnya? Begitu Pak Prabowo, kalau Bapak betul-betul ingin memberantas korupsi. Saya yakin Bapak serius memberantas korupsi. Kita dukung 100%. Ya, inilah saatnya negeri ini dibebaskan dari korupsi. Naik skor indeks persepsi korupsi dari 34 langsung ke 51. Itu keren. Keren cadas namanya. Ya, itu namanya tidak omon-omon memberantas korupsi. Tapi kalau omon-omon, ada kita tidak boleh mengintervensi Mahkamah Agung, kita begini, prinsip independensi, itu prinsip sontoloyo kalau seandainya penegakan hukumnya benar. Tapi kalau tidak benar, as the head of state, ya kan, wajib hukumnya untuk bertindak, ya. Begitu, tentu bertindaknya sesuai dengan konstitusi yang ada, yaitu dalam hal kegentingan yang memaksa presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Korupsi ini sudah genting, termasuk korupsi di Mahkamah Agung, korupsi di dunia peradilan. Ini sudah jadi barang yang sudah membusuk dan jangan-jangan ya sebagian besar orang-orang di kabinet Bapak itu orang Markus juga. Yang ngurus kasus di Mahkamah Agung juga. Tukang urus perkara juga. Tanyakan, pernah nggak mereka menyuap dunia peradilan? Nah itu, jangan sampai kita dipimpin oleh orang-orang yang track recordnya tukang suap di pengadilan. Begitu kita ingin mentorpedo Mahkamah Agung dengan kewenangan presiden sebagai the head of state, orang itu yang akan menghalangi, jangan Pak, begini Pak, begitu Pak. Itu namanya sontoloyo, ya. This is the moment. Tapi kalau misalnya lembeknya di kepala negaranya, di kepala pemerintahannya, kita nggak punya harapan lagi. Tapi kalau lembeknya di pembantu-pembantunya, yakinkan
kita dukung Prabowo untuk melakukan hal ini. Mungkin terlalu muluk harapan saya, tapi mudah-mudahan tidak ya. Ada extraordinary step harusnya. Masa kita biasa aja melihat seorang pegawai Mahkamah Agung mengumpulkan lebih dari 1 triliun sebagai fee dari Markus. Lalu kita nggak tergerak, nggak berimajinasi. Jangan-jangan semua hakim agung terlibat dalam hal seperti ini. Udah pernah terima semua. Kan kacau dunia ini. Ya kan? Begitu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala negeri ini ya, mendapatkan pemimpin yang betul-betul tidak omon-omon dalam memberantas korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Kapan? Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan, ini putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan lubang tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUHP pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, jaksa, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu, binasakan